lagi di seri pembelajaran kali ini mengenai turunan, ya, turunan atau diferensial, yakni penggunaan daripada turunan itu. Di materi di turunan persamaan bidang, ya, persamaan bidang. Namun mungkin sebelum ke sini kita coba ingatkan kembali gitu ya. Jadi turunan di yang dua dimensi gitu ya, di yang dua dimensi yaitu XY gitu ya. Nah, XY jadi Y fungsi X gitu. Seperti yang di sini. Maka contohnya misalkan ada fungsi Y fungsi X, maka ketika turunan dari fungsi ini gitu ya, maka itu menjadi M atau gradien gitu ya. Gradien atau kemiringan garis, ya, gradien atau kemiringan garis. Sehingga turunan fungsi ini pada XY tertentu di titik ini adalah persamaan garisnya adalah ini Y-1 sama dengan M kali X-1, di mana ini adalah titiknya X1, Y1. Kalau ini misalkan X1, Y1 gitu ya. Nah, tentunya di dalam fungsi dua dimensi ini atau cuma itu, ini banyak sekali garis-garisnya gitu, tergantung di mana titik tinjuan yang akan kita buat fungsinya. Ya, jadi sekali lagi M-nya atau kemiringannya itu bisa dilihat di seperti ini. Nah, ketika kita belajar tentang persamaan bidang itu adalah persamaan X, Y, Z. Ya, nanti kalau di dalam tiga dimensi itu ya ada X, Y, dan Z gitu. Yang fungsinya contohnya di sini Z sama dengan fungsi XY. Jadi Fxy. Nah, ketika ada suatu titik di dalam bidang itu di X0, Y0, Z0, maka turunannya ya, nanti persamaan bidang turunannya adalah sama ketika yang di sini tadi. Ya, jadi Z min Z0 sama dengan MX tadi ya. Kalau di sini M gitu, di sini MX gitu, di sini MX, maka di sini juga turunan daripada yang X. Nah, ini adalah turunan Y min Z0. Ya, seperti itu. Jadi mudah. Nah, maka nanti fungsi ini akan diturunkan masing-masing dalam fungsi X gitu ya, dan dalam fungsi Y gitu. Nah, kalau ditanya berikutnya misalkan persamaan garis normalnya gimana? Ya, melalui titik yang ditinju tadi ditambah T itu parameter, N itu adalah perkalian silang vektor ya. Jadi vektor itu kalau X kali Y maka akan menjadi Z ya, atau IJK gitu ya. IJK itu perkaliannya adalah Z gitu. Ya, sehingga seperti itu. Jadi kalau misalkan persamaan bidang singgung. Nah, ini kan ada persamaan bidangnya ini. Ya, persamaan bidang tiga dimensinya ya. Nah, terus turunan dari itu ada persamaan bidang. Nah, persamaan bidang itu bidang singgung itu berupa garis bidang datar gitu ya. Jadi kalau awalnya bidangnya adalah lengkung di sini awalnya gitu ya. Awalnya ini bidang lengkung. Kemudian untuk turunannya itu merupakan bidang datar. Nah, garis normal yaitu garis yang tegak lurus terhadap bidang ini. Ya, baik dari sini gitu ya, itu adalah tegak lurus. Seperti itu. Jadi pertama diturunkan dalam bentuk X gitu ya, fungsi Z-nya, terus nanti diturunkan Y, kemudian dari situ adalah ada perkalian silang vektor ya, dimana ini merupakan arah garis ya, turunan dari X dan turunan Y tadi. Nah, gampangnya contoh misalkan ini, ya, ada suatu persamaan fungsi bidang permukaan. Jadi Z fungsinya adalah ini. Nah, tentukan yang A ini adalah bidang singgung yang mulai titik ini. Kemudian garis normal. Nah, maka yang kita lakukan adalah pertama fungsi bidang
bidangnya kita turunkan terhadap X. Nah, karena penurunan terhadap X, maka kita lihat yang ada X-nya ini. Ya, ada X-nya ini. Yang nggak ada X-nya ya lupakan saja. Misalkan ini nggak ada X, lupakan. Ya. Sehingga turunan dari ini ya 3X kuadrat, turunan dari ini adalah 2XY, turunan dari ini ada X, ya tinggal Y kuadrat. Gitu ya. Sehingga turunan dz per dx di sini adalah 3x kuadrat 2xy plus y kuadrat ya. Nah, ketika Anda masukkan di sini nilai xy-nya, yakni x-nya itu 1, ini 1 dan y-nya 1 seperti yang di sini gitu ya. Ini adalah 1, maka sama dengan 3 tambah 2 ini sama dengan 6 ya. Nah, kemudian ketika diturunkan terhadap y, maka berikutnya adalah Anda lihat yang ada JJ-nya, yang di sini, ini maupun ini, ya. Sehingga ini J turunannya kan 1, ya udah menjadi X kuadrat, Y pangkat 3 itu 3Y kuadrat, Y kuadrat itu 2YX gitu ya. Sehingga turunan dari itu adalah X kuadrat, 3Y kuadrat, 2XY gitu ya. Nah, terus bagaimana? Ya udah Anda masukkan ini ya. 1 ya, ini juga 1, ini 1 1. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 2 yaitu 6. Nah, ini adalah M-nya lah ya. Kalau di yang 2 dimensi tadi gitu, itu sebagai M atau kemiringan garis ya. Sehingga persamaan bidang singgungnya adalah Z min Z0 yaitu M kali X min X0 terus M Y min Y0. Ya, Anda masukkan karena ini adalah 115 gitu ya. Yang melalui 115 di sini, ya udah ini X, ini Y, ini Z ya. Hingga di sini adalah X min 5, M-nya X adalah 6 kali X min 1, 6 kali X Y min 2, min 1. Ya ini kan tinggal dilanjutkan aja gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga Z-nya adalah, ini 5-nya kalau ke belakang menjadi plus 5 gitu ya, menjadi plus 5. Ya, jadi sama dengan 6X gitu ya, plus 6Y. Nah, ini ada min 12 tambah 5, jadi min 7. Nah, inilah persamaan bidang singgungnya, yaitu berupa ini bidang datar gitu ya, bidang datar gitu ya, bidang datar. Nah, sekarang bagaimana untuk yang garis normal gitu. Nah, garis normal itu melalui titiknya dan ini adalah parameter itu biasa 1, 2, 3 dan lain sebagainya, dan N itu adalah perkalian silang ya antara vektor X dan vektor Y ya. Nah, kita tahu kalau vektor X berarti 1, 0 dan ininya 6 gitu ya, 6. Terus untuk Y ya 0, 1 dan 6 itu sendiri. Nah, untuk memudahkan itu sebenarnya perkaliannya gini. Jadi kita tulis I, JK gitu ya. Ini 1, 0 dan 6. Ini 0, 1 dan 6. Nah, tambahkan lagi di sini I dan J. Ini 1, 0 dan 0, 1. Nah, Anda kalikan. Yang ke sana itu min gitu ya. Yang ke sini itu adalah plus gitu ya. Plus, plus, plus. Coba kita kalikan. Ya, jadi ini berarti 0K gitu ya. Ini 0 karena ini perkalian 0 jadi 0. Di sini adalah min 6I gitu ya. Min 6I karena 1 kali 6 kali I tapi min gitu ya. Jadi min 6I. Ini 6 kali 1J jadi min 6J. Kemudian yang ke bawah ini 0 dan ini plus K. Ya. Sehingga hasil kalinya adalah yaitu min 6 dan 1. Jadi min 6 dan 1. Ya, seperti itu. Jadi persamaan garisnya ya nanti garisnya adalah ini kan, melalui ini dan T kali ini. Artinya kalau T-nya 0 ya melalui 1, 1, 5. Kalau T-nya 2 berapa? Kalau T-nya 1 berapa?
Ini kalau T1 ya, T-nya 1. Kalau kalau T-nya 0. Kalau T-nya 1 berapa? Ya udah, T-nya 1 berarti 1 ditambah min 5. Ini min 6. 1 ditambah min 6, min 5. Dan 5 ditambah 1, 6. Kalau T-nya 2 berapa? Ya, berarti min 12 tambah 1. Ya, min 12 tambah 1, min 11 gitu kan. Ini min 11 juga. Ya, terus 2 tambah 5, 7. Ya, seperti itu. Nah, ada aplikasi yang apa namanya? Yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan ini gitu ya. Untuk memudahkan ini yaitu di namanya Desmos ya. Ini Desmosnya gitu ya. Jadi nanti silahkan di googling terus ketik desmos.com, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita coba ganti yang 3D ya, 3 dimensi. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, kita tulis tadi gitu ya, fungsinya apa ini? X pangkat 3 X kuadrat Y pangkat 3. Jadi X pangkat 3 gitu kan, plus X pangkat 3 plus X kuadrat Y gitu ya. X kuadrat Y plus Y pangkat 3 gitu ya. Y pangkat 3 terus plus Y kuadrat X plus 1 plus Y kuadrat ya. Y kuadrat X. Y kuadrat X. Nah, plus 1. Nah, ini adalah gambar dari persamaan bidang itu. Nah, kita coba titiknya kita gambar 1, 1, 5 tadi ya. Jadi benar titik itu berada di bidang ini gitu ya. Ada biru itu. Nah, kemudian kita gambar persamaan garis normalnya. Garis normalnya adalah berapa tadi? 6x plus 6y plus min 7 ya, 6x plus 6y gitu ya, min 7. Nah, ini adalah persamaan bidangnya. Nah, bidang singgung di titik 115 gitu ya. Jadi berupa bidang datar gitu ya, bidang datar. Nah, coba kita gambarkan titiknya tadi. Kalau 115 kan segitu ya. Kalau misalkan apa namanya tadi, kalau misalkan X-nya tadi 1 kan min 5, min 5, 6. Nah, kita gambar coba min 5, min 5, 6. Min 5, min 5, 6 gitu ya. Oh, berada di situ. Nah, pasti nanti garisnya melalui itu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana menggambar persamaan garisnya? Jadi, ketika ada persamaan garis itu ya kita gambar gini. Jadi X min 1 per karena parameternya adalah ini adalah vektor arah yaitu min 6 ya. Jadi Y min 1 per min 6 dan sama dengan Z min 5 per 1 ya. Jadi min 6, min 6 dan 1. Kita coba gambar ya. Jadi persamaan garisnya X min 1 bagi min 6 gitu ya, sama dengan Y min 1 bagi min 6 juga. Kemudian yang di sini sama dengan ya Z min 5, Z min 5 ya tadi ya. Z min 5 dibagi 1. Nah, maka dia garisnya adalah itu. Ya, jadi menembus itu. Sekarang kalau misalkan kalau K-nya min 1, tadi kan min 6, min 6, 1 gitu ya. Nah, kalau dia min 1, min 6 ya, min 6 kali min 1 kan 6. 6 ditambah 1 menjadi 7 gitu ya. Terus sama 7 juga. Terus yang satunya lagi 5, 5 min 1, 4 gitu. Nah, maka titik 774 itu berada pada garis itu juga. Begitu ya, mudah-mudahan memberikan gambaran yang mudah ya di persamaan bidang 3 dimensi. Terima kasih.